Halo teman-teman, dan ini trading harian saya untuk hari ini. Sebenarnya saya nggak bisa beli saham apapun ya, karena saya masih tidak diperbolehkan untuk membeli saham memakai margin, karena saya udah marginnya selama dari Senin sampai Jumat baru kena force sale, berarti udah 5 hari, 4 hari lah istilahnya. Setelah itu saya nggak bisa pakai margin dulu, jadi saya nggak ada transaksi pembelian, penjualan juga nggak ada karena saya masih hold Indi. Dan hari ini Indi ada naik ya, di awal Oktober ini ada naik setelah akhir September ditutup dengan loss yang cukup banyak. Akhirnya hari ini saya ada gain sebesar 186.000 dari Indi juga, menjadikan aset value saya menjadi 5.322.000. Itu berarti kenaikannya 6% lebih lah, lumayan. Jadi memang kita harus hati-hati sekarang teman-teman ya. Saya habis nonton video dari Ko Raymond Chin yang membahas tentang 2023 akan terjadi crash yang cukup parah ya, daripada crash yang sudah terjadi sebelumnya dari pandemi tahun 2020 sampai akhirnya 2023 akan terjadi crash yang mungkin bisa dibilang akhir daripada domino krisis ini. Kita harus hati-hati ya. 2022 berarti udah bentar lagi 2023. Karena itu saya mulai mau bersih-bersih portfolio untuk saya pegang cash, karena cash is king ketika ada timing yang tepat ya. Kenapa orang kaya makin kaya dari video Ko Raymond Chin itu? Karena orang kaya itu tahu saat yang tepat untuk berinvestasi ya. Kenapa yang miskin makin miskin? Karena mereka masuk di timing yang kurang tepat. Mereka masuknya mungkin di puncak, lalu setelah itu jatuh, aset mereka berkurang. Tapi kalau orang kaya, mereka akan menyimpan cash, dan ketika aset-aset para jatuh nih, akhirnya mereka masuk membeli aset itu dalam harga yang murah seperti tahun 2020, dan setelah itu harga asetnya naik, mereka makin kaya. Nah, yang kena dampaknya apa? Adalah orang yang mungkin kurang literasi tentang ekonomi. Karena itu ya, bagi teman-teman yang ada sering nonton video seperti videonya Ko Raymond Chin, itu bisa sharing dengan orang-orang terdekat Anda ya. Karena saya juga sharing ke teman-teman, karena teman-teman adalah orang terdekat saya. Jadi saya mau sharing biar kita semua dapat mendapatkan berkat dari literasi itu. So, jadi untuk hari ini trading saya masih hold ini karena saya masih mau tunggu dia naik ya. Tapi nanti pasti akan saya jual, apalagi dekat-dekat 2023. Hari ini Indi ada naik 3,6%. Yap, bagus, karena setidaknya ada naik. Kita coba lihat. Hari ini target saya sebenarnya ada 5 perusahaan. Salah satunya adalah Indi. Harga batubara pada hari ini cenderung stagnan aja ya. Naik dikit, ada juga yang turun dikit. So, nggak terlalu berefek. Tapi Indi tetap naik karena dia udah turun banyak banget dari kemarin. Udah turun 10%. Seperti yang kita lihat, MACD-nya masih jelek, tapi udah mulai mantul. Tapi harus hati-hati teman-teman ya. Saya juga hold ini karena saya udah loss, udah minus banyak. Jadi saya mau tunggu dia mantul, lalu habis itu baru lepas biar nggak rugi terlalu banyak. Lalu setelah itu yang menjadi target saya itu ada lagi Metsi. Hari ini harga minyak minus parah, cuman Metsi masih bisa selamat, tetap naik. MACD-nya juga masih cukup jelek, dan juga ada naik banyak dari harga 615 ya. Jadi saya masih nggak berani masuk. Selanjutnya yang menjadi target saya adalah SMDR. Ini ada naik banyak juga hari ini, dia naik 4%-an. MACD-nya juga masih belum terlalu bersahabat, cuman ini menarik karena SMDR ini udah turun banyak dari harga sebelumnya ya. Dari harga yang 2.600 sekarang udah harganya 2.300-an. Menarik. Saya nggak bisa beli ya, karena seperti yang teman-teman dengar, saya belum bisa pakai margin. Besok baru bisa hari Selasa. Jadi Selasa apakah saya akan masuk SMDR? Lihat dulu ya teman-teman ya. Kalau bidnya tebal, nah saya boleh masuk tuh, nanti saya jual di hari yang sama. Misalnya dia naik 5%, saya jual gitu ya. Strategi saya untuk SMDR, karena memang kekuatan belinya lagi menguat. Jadi besok bisa pakai margin, saya bisa masuk dikit nih untuk SMDR. Lalu selanjutnya menjadi target saya BMSR. Hari ini ada naik 3% juga, dan juga untuk MACD-nya masih berbahaya ya. Kayaknya kebanyakan saham lagi MACD-nya kurang cantik nih, termasuk BMSR. Untuk BMSR transaksi harinya nggak sampai 1M, tepatnya 844 juta rupiah. Jadi belum layak untuk dimasukin tuh sekarang. Lalu yang terakhir yang ingin saya masuki itu INDR. Ini perusahaan tekstil yang naik banyak 6% hari ini. Transaksi harian juga ada 1M. Kita lihat dulu MACD-nya bagaimana.
Untuk MACD-nya dia masih berbahaya, cuman udah mantul sih. Memang saya ada masukkan ke dalam watchlist karena ini perusahaan masih murah dan terbukti hari ini dia naik cukup banyak. Ya, udah naik 6%, tapi apakah besok saya akan masuk lagi? Tergantung, seperti SMDR. Kalau misalnya bidnya kuat, kekuatan belinya kuat, saya mau masuk gitu ya. Jadi kemungkinan besok SMDR dan INDR akan saya masuki sih. Karena untuk INDR juga ada turun banyak dari harganya sebelumnya juga ya, 9 ribuan sekarang udah harga 7 ribuan. Menarik. SMDR juga ada turun banyak. Lalu kalau untuk BMSR, kenapa saya nggak masukkan seperti SMDR dan INDR? Karena mereka masih belum turun ke harga ini 780. Jadi mereka masih 800-an, jadi saya belum tertarik. Kasusnya BMSR ini mirip dengan METSI. Karena mereka udah naik banyak, belum turun, belum koreksi, jadi saya nggak mau menjadi pihak yang cuci piring. Ibaratkan harga saham udah naik banyak baru beli di puncak, itu kurang enak sih. Kalau ini bagaimana? Ini sebenarnya udah naik banyak juga, cuma saya tetap beli karena apa? Karena prospeknya yang bagus. Mereka ini bergerak di bidang komoditas batu bara. Ya, memang METSI juga komoditas, tapi dia itu kan minyak. Sedangkan kebutuhan minyak itu kan ya mungkin nggak sekuat dengan batu bara ya, tercerminkan dari kenaikan harga batu bara yang gila-gilaan. Dari harganya mungkin $100 untuk yang batu bara Newcastle, akhirnya sekarang udah $400 per ton untuk Newcastle, 4 kali lipat loh. Sedangkan kalau minyak dari harga kalau nggak salah $60 naik ke $100, sekarang udah $90-an, 80-an malahan. Kenaikannya nggak berkali-kali lipat seperti batu bara. Jadi saya lebih tertarik dengan Indi ini, karena Indi ini juga bergerak di bidang kendaraan listrik yang menjadi masa depan dunia. Ya, kebutuhan listrik membutuhkan batu bara untuk sekarang. Sedangkan mereka juga membuat kendaraan listrik, jadi double cuan istilahnya. Itulah kenapa saya cukup kuat posisi saya di Indi ini. Tapi tentu saja kita harus berhati-hati ya. Baik lagi ke tentang krisis yang akan terjadi di 2023. Dari pandemi sampai inflasi, lalu ada lagi terjadi perang, nanti terjadi krisis pangan juga. Sampai kalau kita lihat video dari Ko Raymond Chin itu ada menjelaskan tentang properti ya. Itu katanya adalah endgame untuk krisis sih. Karena ya kalau untuk aset yang mungkin paling besar yang kita miliki seumur hidup itu adalah rumah, properti. Jadi kalau sampai itu juga crash, maka itu cukup berdampak sih. Ya, tapi apapun yang terjadi ke depannya juga kita akan selalu pulih kembali. Karena ya kita ini makhluk yang hidup. Kalau kita masih hidup berarti kita masih bisa berjuang. Ya, karena itu mari kita terus belajar, hati-hati di tahun 2023. Jadi gitu aja untuk trading harian saya ini, menjadi pengingat kita untuk selalu berhati-hati. Saya tutup dan kita ketemu lagi di hari esok di hari trading harian selanjutnya.